Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwan santriwati SD Islam Saribumi kelas 6, rahimakumullah. Semoga kalian masih selalu dalam kondisi sehat serta semangat untuk mengikuti PJJ atau pelajaran jarak jauh. Ya insyaallah kita berharap kepada Allah untuk segera Allah pertemukan kita dalam pembelajaran offline. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung pelajaran SKI untuk semester awal ini telah selesai, maka mari kita murojaah kembali. Kita mengingat-ingat kembali pelajaran kita, karena SKI itu adalah materi yang berkaitan dengan nama, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, nama-nama tokoh, nama-nama orang yang akan kita ceritakan. Kemudian waktu terjadinya peristiwa itu. Kemudian tempat di mana peristiwa itu terjadi. Itu inti dari sebuah sejarah. Kita harus tahu. Makanya sejarah harus hafal. Tidak mungkin seorang bisa ngerti sejarah kalau tidak hafal. Hafal nama, hafal nomor-nomor, tahun, tanggal, dan nomor, hafal tempat. Kemudian yang kedua adalah alur sebuah kisah, menceritakan tentang apa. Tetapi yang terpenting adalah nama, angka, dan tempat. Itu yang harus kita pahami. Insya Allah alur cerita mudah untuk kita ikuti. Baik, yang pertama adalah Nabi Ishak. Ingat-ingat kita belajar Nabi Ishak. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi yang menjadi saudara dari Nabi Ismail, anak kedua dari Nabi Ibrahim. Oleh karena itu namanya adalah Nabi Ishak bin Ibrahim. Ayahnya, orang tuanya bernama Ibrahim, kakeknya bernama Azar, dan buyutnya bernama Nahur. Ibrahim anak dari Azar, Azar anak dari Nahur. Ingat-ingat, Ibrahim bin Azar bin Nahur, sehingga Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahur. Kemudian istrinya bernama Sarah, Siti Sarah terkenalnya di Indonesia, karena Ibrahim memiliki istri dua. Yang pertama namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar. Dan Sarah ini adalah istri yang tidak memiliki anak dalam waktu yang lama. Oleh karena itu Nabi Ibrahim kemudian diminta oleh Sarah untuk menikahi Hajar, ya. Nah, kapan lahirnya? Ingat-ingat, lahirnya pada tahun 1897 atau mudahnya 1897 sebelum Masehi. Di mana? Di Palestina. Palestina Ardul Anbiya, disebut Ardul Anbiya, negerinya para nabi, desanya para nabi, kotanya para nabi. Mana? Palestina. Nah, Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita bernama Rafqah atau Rifqah, sama. Rafqah binti Batuwel bin Nahur. Kalian lihat, Ibrahim bin Azar bin Nahur, Rafqah binti Batuwel bin Nahur, sama-sama bin Nahur. Berarti Rafqah adalah sepupu dari Nabi Ibrahim, karena anak dari Batuwel. Batuwel adalah saudara dari Azar, gitu ya. Baik, kemudian Nabi Ishak memiliki dua orang putra. Ingat-ingat namanya Al-Ais atau Ishu. Al-Ais atau Ishu. Al-Ais atau Ishu. Yang kedua Yakub. Nabi yang akan kita pelajari setelah belajar Nabi Ishak ini. Kemudian usianya adalah 180 tahun, karena lahirnya tadi 1897 sebelum Masehi, sebelum kelahirannya Nabi Isa, ya. Usianya 180 tahun usia beliau, dan wafat pada 1717. Ingat ini, 1717 sebelum Masehi. Kalian lihat, 1897 dikurangi 77 tentunya 180 tahun. Di mana? Di Al-Khalil atau Hebron. Kemudian diutus untuk bangsa Kan'an. Jadi bangsanya, umatnya bernama bangsa Kan'an.
ya, di Al-Khalil Hebron. Beliau meninggal di Al-Khalil Hebron. Ada yang menarik dari sini bahwa saat Nabi Ishak lahir, usia Nabi Ibrahim 120 tahun. Sementara usia ibunya Sarah 90 tahun. Dan dikisahkan bahwa Al-Ais, saudara dari Yakub, adalah saudara yang jahat, penuh kebencian, iri kepada Nabi Yakub, sehingga dia berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang buruk, sehingga apa? Nabi Ibrahim perintahkan Nabi Yakub untuk berhijrah, untuk pergi jauh, maka melaksanakan perjalanan yang jauh. Untuk apa? Untuk menemui pamannya Batuel dan akhirnya menikah di sana. Tuh. Sampai ini kisah Nabi Yakub. Tapi kita akan masuk pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran kisah Nabi Yakub. Nah, ini di Nabi Yakub nanti ya. Baik, sekarang silsilahnya. Tadi Nabi Ishak bin Ibrahim. Sekarang Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Haran bin Nahur atau bin Nahur. Ingat-ingat, Yakub bin Ishak bin Ibrahim cukup, atau bin Azar sampai 4 nama ismur rubai ya. Beliau adalah putra dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim, keponakan Nabi Ismail ya. Nah, kapan lahir? Lahir pada tahun 1837 sebelum Masehi. 1837. Ingat-ingat 1837. Wafat pada tahun 1690 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi waktunya mundur. Ya, anak-anak, sebelum Masehi waktunya mundur. Nah, makanya semakin sedikit. Ya, dari negeri mana? Nah, sebelumnya usianya 147. Nah, hampir mirip dengan usia dari ayahnya Nabi Ishak. Dan wafat di Al-Khalil Hebron, sama ya. Bangsanya, kaumnya namanya kaum Syam atau Syria, kaumnya kaum Kan'an, sama, yaitu leluhur dari Bani Israel. Dia menjadi berdakwah penerus dari ayahnya Nabi Ishak, sama ya. Ingat-ingat. Kemudian istrinya bernama Putri Laban, tidak disebutkan nama terangnya di sini, tetapi anak dari Laban. Laban ini adalah paman dari Nabi Yakub. Kenapa? Karena Laban saudara laki-laki dari Rifqah. Rifqah adalah istri dari Ishak, ibu dari Nabi Yakub. Saudara, jalurnya mereka. Kemudian memiliki 12 anak. Di antaranya yang terkenal adalah Yusuf dan Bunyamin atau Binyamin. Ada juga nama-nama yang lain seperti Israel, Yahuda misalkan, sehingga menjadi orang-orang Yahudi ya. Kemudian memiliki sikap yang buruk dari saudaranya Al-Ais atau Ishu. Oleh karena itu beliau pergi hijrah jauh menuju Irak, di Fadan Aram namanya ya. Berhijrah ke Fadan Aram di sana. Kemudian ketemu, karena menemui pamannya dari keluarga ibu, maka kemudian dia dinikahkan. Karena ternyata pamannya adalah orang yang kaya raya ya, orang yang memiliki harta yang banyak, seorang bisnis yang sukses, sehingga perjalanan yang jauh yang dilewati Nabi Yakub melewati padang pasir ini serasa terbayar gitu. Akhirnya kembali ke daerahnya di Palestina sana, di Syria, dan mendakwahkan tauhid. Semua nabi mendakwahkan tauhid. Kemudian setelah selesai Nabi Yakub kembali ke Hebron, Al-Khalil di Palestina, di Syria, kemudian di sana berdakwah hingga wafat. Kapan wafatnya? Tahun 1697 sebelum Hijriyah. Usianya 140 tahun. Ingat-ingat, inilah kisah
dari Nabi ayah dan anak, yaitu Nabi Yakub dan Nabi Ishak, ya. Ingat-ingat nama, tempat, dan tahun. Diingat-ingat anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari murojaah kita tentang dua nabi. Insya Allah pekan depan jika memungkinkan kita akan melaksanakan penilaian harian. Ingat-ingat pekan depan kita akan melaksanakan penilaian harian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.